Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Pokoknya lengkap. Karena nanti yang nonton nggak tahu nih pagi apa malam, apa sore nontonnya ya. Jadi sekali lagi selamat datang di Cerdik Bapak Ibu, cerita diklat. Tagline kita adalah kenangan dan inspirasi. Ya, itu. Jadi teman-teman kita sebutnya sobat cerdik ya, teman-teman sobat cerdik. Di sini sudah ada para narasumber yang merupakan alumni. Belum alumni ya. Besok ya. Besok pagi. Besok akan Mau menjadi alumni atau tidak belum tahu. Mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan besok akan menjadi calon alumni pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2 fasilitasi Bantul 2024. Jadi PKP 2 Bantul kita sebutnya, ini semuanya pesertanya dari Bantul. Kabupaten Bantul ya. Dan terima kasih, berarti yang narasumber Bapak Ibu kita yang ada di sini, yang pertama ada Pak Jazim ya, Pak Jazim dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Kemudian sebagai apa Pak di Kepala Seksi Pengelolaan Bantuan Sosial dan Penanganan Korban Bencana. Wah, kepala seksi yang memang seksi sekali ya. Seksi yang kaitannya dengan bantuan tadi itu Pak ya. Karena itu luar biasa buat masyarakat. Baik, seksi dan di ujung tanduk. Seksi di ujung tanduk ya Pak. Tapi tanduknya belum kelihatan Pak sekarang ini ya. Iya, belum. Baik, terima Semoga kasih. Semoga tidak ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Jazim dari Dinas Sosial. Kemudian ada Ibu, saya panggilnya Ibu Dr. Lina. Iya. Iya. Ibu Dr. Lina dari Dinas. Saya dari Dinas Kesehatan. Kesehatan ya. Bu. Sebagai apa Bu? Saya Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa. Berarti kalau mau lengkap, sehat dia dengan Bu Lina ya. Jadi sekeluarga sehat ya, saya. konsultasinya dengan Bu Lina ya. Jadi terkait dengan makanan dan lain sebagainya biar tidak stunting ya Bu ya. Iya, betul itu. Baik, terima kasih Bu Ya, Lina. sama-sama, Wi. Satu-satunya narasumber yang paling cantik ini di antara kita ya. Alhamdulillah. Yang lainnya ganteng-ganteng semua. Iya. Baik, selanjutnya Pak Dokter Ahsan. Ya, Pak Dokter Ahsan bertugas di mana Pak? Saya di UPTD Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah, Dinas Kesehatan Bantul. Oh, di bawah Dinas Kesehatan juga. Tapi kalau Labkes berarti tugasnya di Laboratorium. menangani tentang apa itu laboratoriumnya? Laboratorium kebetulan kami jobdesknya ada 2, yaitu sampel manusia yang menangani sampel darah, urin. Oh iya iya. deteksi penyakit gitu. Baik. Menular maupun tidak menular. Kemudian yang kedua ya dari sampel lingkungan. Sampel lingkungan Kayak seperti air. Oh, air ya. Makanan. Tingkat pencemaran air gitu. Ya, secara mikrobiologi maupun secara kimia. Waduh, kalau saya Nah, tanya ini itu nanti promo ini, kalau Pak. saya tanya itu nanti terlalu serius nanti ya. Ya, ini. Tapi ya nanti Ya, itu kalau kayaknya mikrobiologi kayak kuman. Ada Oh, kumannya atau kayak tidak, kuman. seperti Ya. Coliform atau itu yang di cemaran tinja. Di cemaran tinja. Oke. Berarti Kalau kimia ya kayak Fe. FE itu apa? Satu sih, satu. Oh, saya Besi, FE itu besi. taunya Fakultas Ekonomi. Oke. Zat Zat besi di besi ya. air gitu. Terus kemudian Oke. kalau makanan ya kayak borak ada. terus Oh, mengandung makanan formalin. mengandung borak, Ya, formalin ya dan pengawet. seterusnya. Ya. Wah, baik ya. Ini luar biasa. Yang jelas terima kasih sekali lagi untuk sudah mewakili PKP 2 Bantul, dan hari ini sekali lagi tadi tagline kita kan kenangan dan inspirasi. Ini kita mulai dari mana dulu nih? Kalau bicara kenangan ya, mungkin kita bicara kenangan enaknya yang sedih, yang buruk apa yang baik dulu nih. Semuanya ada Iya, ya. ya, semuanya ada. Tapi mungkin kita kesan sedihnya aja dulu ya, bukan buruk mungkin ya. Iya, nggak ada buruknya, Pak. Iya, nggak ada Nggak ada, buruknya. nggak ada. Sedih ya, sedih walaupun sekarang sudah bahagia ya. Iya. Kesan sedihnya apa nih? Karena kayaknya kemarin baru selesai seminar ya. Iya. Iya, siapa dulu nih, monggo saya persilakan. Kalau sedih Iya, kayaknya nggak sedih. ada kalau Nggak menurut ada saya. sedih ya? Nggak ada sedih ya, tapi apa ya, lebih mengharukan mungkin ya, nggak sedih ya. Iya, agak haru aja ya. Haru-haru itu Kayak karena gimana, Bu? kalau saya aksi perubahan kemarin itu tidak ngomongin aksi perubahan ya, Iya, Pak, iya, tapi betul. dari pada saat mulai dari pembelajaran sampai kemudian implementasi itu saya melihat bahwa di aksi perubahan saya itu saya melihat banyak ketulusan. Wah, itu ketulusan gimana tuh maksudnya? Ketulusan dari tim efektif Oh, saya. saya kira dari gitu. suami yang mendampingi Bu Lina lembur gitu ya. Dari teman-teman ya. Nah, itu dari teman-teman ya, tim efektif Tim gitu kan. efektif. Ternyata mereka itu kita ajak bergerak maju itu sangat tulus, nggak ada Oh, oke. kayak nggak kelihatan susahnya, terpaksa itu nggak ada. Kemudian dari lintas sektor mungkin Lintas ya. sektor. Dari ibu kader itu yang kita ajak, ayo ikut kegiatan kita gitu, itu terlihat wah tulus, terus kemudian ikhlas banget, senang, bahagia gitu.
Terus semua pihak ya ibu-ibu balita kita kumpulkan tuh kayaknya bersemangat. Nah itu menimbulkan rasa haru Pak. Ya itu ternyata ini mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita lakukan tuh ya jadi mereka bisa menerima. Saya bisa melihat mereka bisa melihat ketulusan mereka terlibat langsung seperti itu. Baik, berarti wah luar biasa ya, harunya dalam artian terharu karena ternyata tim itu bisa bekerja dengan baik, bisa semangat, tulus, sehingga kita juga sebagai pemimpin Aksi Perubahan jadi ikut lebih semangat ya, gitu, lebih semangat. Wah, menarik itu kayaknya harunya, tapi harunya menyenangkan. Gitu. Kalau Pak siapa dulu nih? Pak Jazim dulu deh. Gimana nih Pak Jazim? Menyambung dari apa yang tadi Bu Lina sampaikan, kira-kira sama bagaimana? Juga kalau yang mengharukan ya seperti itu, karena tim Aksi Perubahan saya kan juga melibatkan teman-teman relawan. Saya di dinas kan ada relawan namanya Tagana, Taruna Siaga Bencana. Ya memang relawan murni, bukan bayaran. Bukan bayaran ya. Jadi mereka ikhlas siap ya, ikhlas 24 jam kita ajak bergerak, mereka siap. Kemudian juga karena Aksi Perubahan saya kan terkait dengan pengelolaan logistik bencana, yang saya juga punya binaan di Kampung Siaga Bencana, namanya juga relawan juga. Mereka juga punya pekerjaan tetap ya. Yang relawan dan sampingan. Kita adakan BIMTEK sosialisasi itu tiap malam. Mereka nggak masalah malam-malam gitu masalah ya. Mereka siap setiap saat gitu kan. Berarti sudah menyadari tugas mereka ya sebagai seorang Tagana yang harus siap 24 jam ya. 7 hari 7 malam. Tapi juga pakai bunga nggak itu Pak? Pakai bunga 7 rupa nggak? 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam, bunga 7 rupa dan air 7 sumur. Komplit ya. Kalau cerita sedih pribadi saya sendiri juga ada sih untuk menuju. Itu gimana Pak? Tadi kan haru larinya ke sedih. Nah, sedihnya gimana itu? Untuk menuju ke diklat ini ya memang di pengalaman pribadi saya sendiri di keluarga saya. Sebenarnya kan saya masuk diklat itu di tahun 2023, dapat panggilan diklat. 2023. Ya, tapi karena jadi Pak Jazim jadi sedih ini. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya oke. Sedih beneran. Apa namanya ya, memang kenangan yang tidak terlupakan begitu. Ya, baik. Karena istri yang bed rest itu akhirnya saya mundur baru di 2024 ya. Jadi perjuangan gimana? Jadi mundur dan kenal dengan kita. Iya. Kan tampil di podcast. Bener, tapi kemarin nggak ada podcast. Iya, ada hikmahnya. Memang belum ada podcast. Ada sedihnya, tapi juga ada kepuasannya. Bener karena Pak Dokter Hasan tadi, jadi mungkin ada hikmahnya ya. Iya. Tapi satu sisi memang pengorbanan Pak Jazim, Bu Dokter Lina dan Pak Dokter Hasan juga luar biasa ya. Berarti otomatis meninggalkan keluarga dan kemarin akhirnya 2024 bisa ikut diklat. Wah, saya mau ikut sedih nih. Sebelum saya tambah sedih nih, disambung oleh Pak Dokter Hasan dulu nih. Mau bicara langsung menyambung yang tadi, atau mungkin mau bicara tentang saat di kelas juga boleh, atau saat pelaksanaan pelatihannya juga boleh, atau saat implementasinya juga boleh. Monggo, saya persilahkan. Kalau di luar yang haru enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Yang lucu. Udah terharu. Tadi yang haru, sedih, sekarang mau yang lucu. Monggo. Ya kalau saya sih ya sama sih, terkaitan dengan tim efektif, tapi mungkin lebih ke semangat ya. Karena misalnya jangka pendek saya kan harus ada menyelesaikan 3 Raperbub Pak. Sebagai syarat untuk untuk pembentukan BLUD itu kan harus ada 3 draft Raperbub itu. Perbubnya apa saja? Agak serius sedikit ya. Jangan terlalu Perbubnya ada tentang pola tata kelola. Pola tata kelola. Renstra, rencana strategis. Kemudian standar pelayanan minimal SPM gitu. Berarti mikir betul semua ya, 3. Karena baru Pak. Baru jadi harus ada payung hukumnya dulu ya. Iya, harus ada payung hukum. Iya. Effortnya besar. Berarti lebih banyak harunya dan semangat ya. Effort ya. Tim efektif tadi ini loh, saya 3 bulan jangka pendek 2 bulan ini jangka pendeknya harus jadi. Harus selesai target. Silakan untuk dibuat itu, maksudnya disusun gitu sebelum kita konsultasikan ke pendamping, OPD pendamping gitu, dan mereka semangat untuk menyusunnya. Nah itu, sebenarnya yang tadi saya dengar tadi semuanya timnya kompak ya, kira-kira kuncinya apa sih untuk bisa kompak gitu ya? Mengkompakkan, terus tim Bapak Ibu di sini kok bisa
mau bergerak gitu ya, kan nggak semua bisa Iya. mau bergerak ya, pasti mereka punya alasan gitu. Kira-kira apa nih? Siapa dulu nih? Iya. Monggo bebas. Oke, kalau saya gini Pak, menekankan di awal bahwa aksi perubahan saya ini bukan punya saya, tapi ini adalah milik dinas kesehatan, milik bersama, milik dinas kesehatan. Jadi kalau saya membuat inovasi, ini adalah inovasi kita di seksi kita, bidang gizi seperti itu di dinas kesehatan. Milik bersama. Iya, milik bersama, sehingga di situ semuanya harus berperan. Terus kemudian semuanya boleh mengungkapkan menyampaikan inovasinya, idenya seperti apa, itu harus semuanya seperti itu. Sehingga dalam perjalanannya mereka merasa memiliki juga gitu, sehingga tidak ada beban lah istilahnya seperti itu. Ya. Dan semuanya berperan, terus kemudian muncul ide-ide, terus melaksanakannya juga dengan enak gitu, bisa berbagi tugas satu sama lain seperti itu. Iya, dan mungkin juga tim efektif itu juga melihat ini tidak hanya diklat gitu ya, walaupun tidak ada diklat kita tetap melaksanakan itu Dan jadi bagian betul. dari ketugasan itu ya. Dan ini kan nanti rencananya terus berlanjut gitu. Berlanjut, tidak hanya selesai 2 bulan selesai enggak, tapi ini terus kita mikirnya jangka panjang kayak jangka gitu. panjang ya. Wah, baik. Luar biasa. Ada lagi mungkin ya gimana? Ya, sama juga itu. Jadi tim efektif saya juga merasa karena yang kita kerjakan ini juga nanti akan mempermudah kerja kita. Ya. Karena yang kalau saya dengan pengelolaan logistik bencana itu geser satu aja gitu, kita nyarinya susah, nanti dikejar-kejar BPK. Iya. Mereka udah merasakan kalau dikejar BPK ya seperti itulah. Dan dengan yang aksi perubahan yang kita kerjakan ini akan dipermudah. Kemudian lebih mempermudah kerjanya dan lain sebagainya ya. Jadi intinya mereka mengerjakan tidak hanya buat Pak Jazim memang, tapi buat kebutuhan dari kinerja itu sendiri ya. Betul. Tapi juga gini Pak, mungkin komunikasi kita juga sangat penting nih, komunikasi dengan teman-teman rekan kerja, dengan tim efektif itu kan komunikasi, terus kemudian koordinasi kalau semuanya personal juga. Karena sebelumnya mungkin kita sudah hubungannya sudah bagus ya keluarga ya. Jadi begitu ada program perubahan, ada inovasi itu mereka udah ayo bareng-bareng gitu. Bareng-bareng ya. Jadi nggak ada yang terpaksa. Jadi di situ sifatnya ya mungkin bukan pengalamannya apa nih, berarti mengharukan tadi ya. Bukan campur baur. Campur baur. Ya, pengalaman itu malah yang itu sebelum menentukan masalah yang akan diangkat sebagai itu yang puyeng itu ya, yang lama itu di situ ya. Banyak teman-teman tuh yang masalahnya itu tidak tahu apa yang akan menjadi masalah itu loh. Berarti ini pengalaman yang menyakitkan. Bingung. Ketua kelompok sih. Ketua kelompok ya. Jadi menyakitkan nih, mau cari masalah tapi masalahnya nggak ketemu. Gitu. Jadi pencari masalah jadinya ya. Mencari masalah. Nah, iya. Masalahnya itu apa yang akan dijadikan masalah itu malah bingung sendiri, itu bingung sendiri jadi ya. Masalah itu. Nah, berarti ini menarik. Ini kan kaitannya ketika sebelum implementasi kan. Jadi masih di awal ya. Di awal, jadi baru ketemu coach atau masih sinkronus atau masih di kelas. Nah, ini juga menarik. Kira-kira selama di Zoom, kemudian kan Bapak Ibu masuk ke kelas ya, klasikal. Tadi bingung nih masalahnya apa gitu ya. Terus ketemu dengan materi-materi agenda 1 2 3 kaitannya untuk memperkuat mulai dari agenda 1 tuh bicara wawasan kebangsaan kan. Terus agenda 2 bicara tentang tadi mencari masalah tadi sama berpikir kreatif gitu. Kemudian yang agenda 3-nya bagaimana pengendaliannya ya. Jadi harapannya nanti bisa menyusun tapi aksi perubahan dengan baik. Nah, yang menarik yang mau saya sampaikan di sini, yang saya mau tanyakan di sini kaitannya dengan kejadian-kejadian lucu gitu aja. Di dalam kelas itu kejadian lucu umum apa gitu yang biasanya terjadi dan mungkin masih berkesan. Kayaknya Pak Hasan yang punya cerita lucu. Boleh Pak Hasan. Mungkin cerita tertentu mungkin nggak perlu sebut person ya boleh, tapi ada kisah tentang apa gitu ya boleh, silakan. Di kelas besar Pak. Di kelas besar. Dikerjain. Nanti kelas kecil boleh dan cerita juga ya. Kelas Jazim dulu. Wah, kelas Jazim. Pak, Dokter Aksan dulu ya, biasanya cerita lucu itu pakarnya Dokter Aksan. Yang mengesankan gitu ya gitu. Atau mungkin kadang-kadang ada ini Widya Suaranya sedang menyampaikan terus Bapak Ibu sendiri juga saking capeknya memikirkan masalah sampai loh kok sudah selesai gitu ya. Kok sudah selesai misalnya gitu atau kadang nggak nyambung Pak, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini ditanya apa jawabnya apa. Bisa jadi gitu ya kadang-kadang ya. Iya. Gimana? Coba. Ingat saya soalnya. Silakan bercerita.
terus terang ya Pak. Ya, ya, saya pengalaman paling menyenangkan di diklat ini adalah tahap asinkronus. Oh, tahap asinkronus. Tahap klasikalnya, tahap Bukan. klasikal. Asinkronus itu sebelum ya. Oh, sebelum. Oh, karena bebas ya. Ya, bebas. Bebas tugas, ya toh, cuma Zoom tugasnya gitu. Iya. Enak sekali. Enak sekali. Mau lagi ya? Mau lagi Tutornya juga senang gitu Pak, ya. nanti nggak terus perlu bikin nge-zoom. pelatihannya diubah Pak gara-gara ternyata Nah, alasan. pas jam itu Zoom Ya. Pak Aswin bimbingan begitu. Ya, Saya kan biasa nyediakan kopi gitu ya. kopi. Cemilan gitu. Nah, Ya kan Iya, ada kan sendiri ya. ada ya, dan sendiri kan. Sendiri. Nah, terus saya ngomong gitu, sekali-sekali kan diberi kesempatan oleh Ya. Pak Aswin ngomong, Ya. terus sudah lupa saya tutup anunya apa Oh. itu. Lupa di ya mute, Benar, dari mute ya. Nah, terus giliran Pak Aswin menanggapi itu, saya kluntang-klunting. Oh, suara cangkirnya ya. Terus Pak Aswin bilang, "Ya monggo Pak Hasan di samping ngopi begitu." Oh, itu ya. Jadi Malu. kejadian yang ya sering terjadi tuh. Jadi kejadian yang kadang-kadang lupa di mute. Iya, di mute. Itu masih mending suara cangkir. Kadang ada yang lagi ngobrol sama iya. temannya atau ngobrol, kalau ngobrolnya biasa mungkin nggak apa-apa. Ada yang lagi gibah kadang-kadang. Itu dia. Lagi gibah. Tapi menyenangkan sih kalau yang sinkronus juga lucunya itu kita nggak usah mandi nggak apa-apa Pak. Oh, ya benar ya. nggak Yang usah. penting kan pakai baju putih. Kalau yang Baju perempuan pakai putih. jilbab gitu ya. Iya, betul, Pakai betul. ini kayak gini atau apa gitu kan udah Oke, cukup kan. Bawa sarungan. Bawa celana pendek nggak apa-apa. Iya, iya. Menyenangkan juga itu. Iya, yang penting tampilannya udah Tampilannya sudah beres Tampilnya ya, udah dari beres atas. ya. Tampilan atas tapi. Oh, iya, tampilan atas. atas beres rapi gitu kan. Kalau bisa Rapi. tahap asinkronus itu lebih lama. Iya, iya, betul betul. Karena terus juga tergantung dengan ini apa? Kamera ya. Iya. Iya. Semakin bagus kameranya ya semakin kelihatan bagus. Ya, tapi kita milihnya yang burem Pak. Biar yang latar belakang dan Latar belakang dan sebagainya nggak kelihatan ya. Belum mandi wajahnya nggak kelihatan. Belum mandi ya Pak, luar biasa ya. Nah, itu juga pengalaman saya pertama yang asinkronus pertama. Iya. Itu sudah saya on-kan kamera, Ya. kok ternyata kok nggak kelihatan gambar Oh, saya. Ternyata sama anak saya dikasih tempelan stiker itu kameranya. Kameranya ditutup. Kamera ditutup sama stiker lah. Enggak. Itu sering terjadi gitu. Ada makan pokoknya kejadian lucu tadi ya. Kayak tadi bawahannya nggak rapi lah gitu Iya. ya. Rapi Iya. cuma atasan. Terus kebetulan dia lesehan gitu. Kelihatan Terus ya. lupa ditutup videonya ya. Mau ambil minum ya berdiri ya kelihatan. Itu sering terjadi tapi Iya, tapi iya, iya. di PKP 2 betul nggak terjadi Nggak tuh ya. ada. Nggak terjadi ya. nggak Sudah terjadi. Paling yang diantisipasi sudah Pak. diantisipasi. Yang gibah itu yang anu. Kalau yang gibah tuh ya, untung gibahnya sama teman. Kalau kebetulan gibahin tutornya ya. Wah, itu ya mood ya. Jadi ya itu ya kisah-kisah lucu ya. Terus apa lagi kira-kira? Mungkin selama di asrama Ya, misalnya. kalau di asrama tuh kemarin ini ada temen yang karena kita setelah klasikal pertama jeda 2 bulan ya, 2 terus bulan, masuk ya. lagi di asramanya kan berubah asramanya. Asramanya berubah. Itu datangnya malam, malam terus masuknya ke ruang kunti. Oh. Kok sepi? Padahal kok sepi. Tadi. Padahal kita di Sri Kandi ya, itu Kandi. tengah malam wah, kok ketok-ketok kemana ini Budi Iya. kamar berapa? Oh kosong kamar ini gitu. Kok nggak ada orang? Tapi ternyata salah ruang. salah ruangan, tapi Bu Dokter kan bukan ke Kunti karena merasa melihat seseorang kan? Enggak, untungnya Bukan nggak ya? ketemu saya Pak. Oh ya. Kalau ketemu saya seperti bahaya. terlihat kerumunan banyak orang, jadi Ibu Dokter ke sana tapi ternyata nggak ada orang, Iya, nggak seperti nggak itu ada, ya. nggak ada. Aman, aman. Aman ya. Tapi nggak ada mitos. Cerita-cerita horor gitu kan nggak Ada, ada, Pak, kan? ada. Oh ada ya. Ada. Oh ada. Ada. Ah, ini dokter yang anu. Kalau kita yang di atas sama nama saja. Aman ya. Kalau di bawah di sebelah yang ruangan pas klasikal pertama. Iya. Di ruangan ini bukan di asrama. Ya di asrama, Oh, di asrama Di itu asrama. ada suara kayak kursi ditarik-tarik, gludek-gludek Oh, kayak gitu. iya, Itu mulai jam 9 malam sampai malam begitu. Oh gitu. Jangan kita. Enggak, tengah malam jam 2 jam 3 itu bunyi kan. Oh, ini Ada bisa- orang jalan gitu. Oh. Begitu pindah ruangan kamar gitu, pindah Ya. asrama udah sepi, Pak. Oh ini cerita horor ya? Horor ini horor. Tapi Cuma kayak- segitu aja sih. Segitu aja. Tapi mungkin mudah-mudahan tuh bukan karena angin, karena di Gunung Sempurna anginnya kenceng. Oh, sampai menarik Iya, sampai ini ya. kadang-kadang seperti suara
kursi atau pintu Ketarik, tertutup gitu kebuka, ya. ya. Mungkin kerannya kadang lupa Matikan. jadi seperti ada suara bunyi-bunyi gemericik gitu. Kayaknya Tapi juga ada mungkin apa? Iya. Di antara peserta diklat ini ada yang pengennya asrama terus. oh kenapa? Karena pertama mungkin melarikan diri Melarikan diri dari beban rutinitas kerja ya? beban kerja. Yang kedua mungkin melarikan diri dari beban rumah tangga juga. Wah, jadi bahaya ini. Jadi maksudnya bisa Bahaya lihat nih. ke arah selatan tuh kan view-nya bagus View-nya gitu. bagus, Ya, ya. tenang. Terus mungkin menenangkan diri ke masjid gitu ya. Masjid kan view-nya sana tuh bagus ya gitu. Merapi, lihatnya Oh, Merapi. lihatnya Merapi ya betul. Jadi malah lebih senang di Asrama. jadi saya jadi ingat kayak konten yang itu ada yang laki-laki di penjara itu loh. Masuk dibawa di mobil, dibawa oleh polisi dalam mobil mau dibawa ke penjara, dia malah seneng karena apa? Karena bebas dari Kayaknya nggak bisa deh. tapi nggak bisa ya, Nggak bisa Pak, orang masuk klasikal pun tetap ditelepon kerja. Iya betul. Tapi ini menarik karena ini ada Bu Dr. Lina kan ahli kesehatan mental ya. Iya. Waduh, kesehatan Kira-kira mental. diklat ini berpengaruh nggak ke kesehatan mental ini kira-kira nih? Bisa sih pengaruh ya. Ada Jadi pengaruhnya kan ya. ada gangguan penyesuaian namanya. Yo, Nah, gangguan gangguan penyesuaian penyesuaian. tuh bisa ya tergantung kita mengelola stres ya. Stres tuh pasti ada. Cuman Iya, iya. bagaimana kita mengelola stres, kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang ada gitu. Misalnya kemarin Iya. habis asinkronus yang nyaman, enak, bebas tugas, bisa sarungan di rumah. Berarti Nggak tahu malah- langsung klasikal. Langsung klasikal. Semuanya diatur harus absen setiap Harus saat absen. ya gitu kan. Nah, itu bisa gangguan penyesuaian Pak. Kalau ada orang-orang dengan kepribadian tertentu Tertentu, gitu ya, ya. bisa mengalami gangguan penyesuaian, terus itu jadi stresor tertentu sendiri gitu kan, Oh bisa iya, juga betul, stres, betul. cemas, depresi ringan mungkin seperti Iya, itu. betul, Nah, betul. terus kemudian mungkin terus habis itu kita harus mengerjakan rancangan aksi perubahan, itu kan juga stres ya. Tadi yang nggak punya masalah itu juga stres karena bisa ada masalah kan. Iya berarti sumber stresnya itu rancangan ya. Cuma Iya, aksi ada perubahan Pak. aksi Kalau perubahannya. cuma pelatihan tanpa membuat aksi perubahan mungkin nggak akan Iya. stres. Itu ya berarti stres. Tadi makanya Pak Dokter Azam menyampaikan asinkronus masih tenang, Menyenangkan. paling mikirin kerjaan aja ya, Iya. sama dengerin ya. Terus sinkronus sudah mulai ketemu tutor Iya. ya, tutor banyak tugas, Banyak ya tugas. kan? Itu sudah mulai stres. Terus di akhir sudah kepikiran Bikin apa rancangan. masalahnya, kan dimulai dari masalahnya Iya, apa betul. gitu kan. Belum Udah nanti mulai nyusun pusing. RAP-nya. Belum nanti nyusun RAP-nya Belum sampai ketemu sama coachnya. coachnya. Tambah stresor sendiri. Stres coachnya macam-macam kan gitu Iya. ya. Jadi Pada jadi curhat ini. Lo katanya inspirasi dan kenangan. sudah dikenalkan. Nggak apa-apa ya. ini. Nggak apa-apa. Jadi Sudah mau lulus aman. mau lulus ya. Gara-gara RAP kemudian LAP itu ada yang tiap malam minum paracetamol. Tapi beruntungnya di PKP angkatan 2 nih banyak dokter ya. Ya, Ada berapa? Ada 2. Saya Ada dengan pas Pak Hasan, dokternya. ya. Nah, sudah memberikan resep berapa orang? Nah, saya pas klasikal pertama. Pas klasikal pertama ya. Ada yang Keluhannya apa, Bu? Keluhannya apa ya, pusing, nggak bisa, Pusing. tensinya naik. Paling banyak tuh tensi Oh. naik, terus nggak bisa tidur, apa lagi Sesak Pak? nafas itu. Sesak napas. Sesak Ada teman napas. kita yang memang ada riwayat sakit sebelumnya. Iya. Terus di sini agak apa ya, memburuk lah kayak gitu Memburuk. ya, sampai kita antar ke puskesmas untuk melakukan check up rutin, check up lengkap kemarin Cekal itu lengkap. Berarti ya. berarti kelihatan ya bahwa memang klasikal ini meningkatkan potensi Stresor stres ya. Jadi stresor Stresor sendiri, ya. Pak. Stresor sendiri. Iya. Terus seminar rancangan, kemudian setelah implementasi malah tadi saya dengar ceritanya haru biru tadi ya, haru karena tim efektif. Iya. Tapi mulai stres lagi ketika menyusun menyusun laporan laporan. implementasi ya. Sampai ujungnya kemarin pas seminar akhir. Iya. Nah, ini Itu gimana? Itu ada nih? yang Ada yang gimana, Dik, saya? nunggu giliran seminar warawiri ke kamar berkali-kali. Itu gejala stres ya. Iya, cemas ya, gangguan cemas ya. cemas. Tapi sekarang sudah tenang ya, sudah tenang. Tapi Insya Allah udah. pada saat seminar tuh ada cerita lucu Bapak Ibu. Masing-masing kelompok mungkin ada yang Apa ya? secara umum aja. Nggak ada sih. Ada ya, sih, aman-aman aja ya. Paling ini Pak, kita gangguannya nggak muncul di layar, itu karena- videonya macet Oh, gitu. videonya macet bukan karena maksudnya aduh gimana ya ujiannya. Kalau pertanyaan-pertanyaannya aman ya, sudah Aman. ternyata gampang ya pertanyaannya yang nggak seperti yang dibayangkan kan. Iya. Nggak seperti yang penting kan intinya yang dikonfirmasi adalah sejauh mana implementasinya ya, Implementasinya. efektivitas dan Kemudian efisiensinya juga seperti evidennya, apa. bukti-buktinya. Evidennya lengkap, sudah disampaikan secara akuntabel ya. Ya. Wah, ini menarik kalau kita ngobrolin kenangan itu memang
Luar biasa. Ada lagi kenangan apa yang mau disampaikan? Apa ya? Apa ya? Kenangan-kenangan. Mungkin kenangannya keluar kota. Keluar kota itu seru ya. Stula. Gimana tuh? Stula itu seru. Pertama pergi bareng-bareng. Makan sate kepedesan. Karena beda selera ya. Iya, beda selera. Satenya di sini sama di sana tuh beda ternyata. Itu kemarin kemana Bu? Ke Banyumas, kita ke Banyumas. Oh, ya. Kalau Banyumas lebih pedes ya. Itu pedes semuanya kan. Jadi itu yang tidak doyan pedes jadi kasihan juga. Berarti ada yang sakit perut ya Bu? Iya, kayaknya aman Pak, masih aman. Paling minum obat Pak. Minum obat ya. Iya, sampai diare. Kalau Stula itu yang mungkin yang paling dimangkeli saya. Kenapa Pak? Karena kan Pak Ketua. Saya keluar dari hotel paling terakhir. Oh, ditunggu. Iya. Ternyata baru tahu saya. Baru tahu ya. Pengakuan ini Pak. Pengakuan ya, yang membuat menunggu ya. Iya, sampai di bel berkali-kali itu kita masih di kamar masih mandi berdua. Iya. Oh iya. Ingat. Memang gara-gara 2 orang. Jadi ketinggalan ya. Jadi lebih siang pulang. Iya. Molor. Berarti ini kisahnya malah senang ya kalau Stula, tapi kadang ada juga mungkin yang beban ya Pak Dokter mungkin ya. Ya, yang belum selesai. Saya lucu sih yang Stula. Gimana? Lucu lagi ya. Lucunya gimana? Enggak apa-apa. Ya, berarti Pak Hasan lucu memang ya. Iya, dia lucu. Anteng dan lucu. Ini kan besok mau ikut stand up comedy. Oh, boleh. Ya, kita kelompok saya itu kan dari asinkronus sih. Asinkronus itu setiap saat ada tugas, misal ada menemukan masalah di sekitarnya apa ya, nah kita kan ngangkat sampah. Terus kemudian ada tugas apapun kita bicara sampah itu. Sampah. Jadi kemana-mana ngomongin sampah ya. Ngomongin sampah. Sampai terus apa kita itu kelompok sampah. Terus sampai kan pernah dengan Pak Cipto itu. Tugasnya itu kan ngomong apapun tugasnya itu terus dihubungkan ke sampah. Sampah ya. Karena trending topiknya sampah kemarin pas kita ya. Nah terus sama Pak Cipto ini kok kasusnya sampah semua. Nah terus kemudian setelah kan di DLH. Nah dapatnya kok sampah di DLH. lagi. Sampah lagi. Kelompok sampah. Pokoknya sampah terus ya. Padahal kita nggak minta loh itu. Nggak bela ya. Itu bagian dari takdir. Jadi kalau di pelatihan tuh kan yang bagian dari takdir itu pengujinya itu takdir sudah nggak bisa milih kan. Coachnya juga. Mungkin termasuk juga yang ini. Masalahnya. Kita pas dapat undian di Banyumas itu sudah gergeran itu tambah undian DLH satu kelompok gergeran dan kelompok sampah yang penting terus pindah lama-lama minta pindah ke DLH karena sudah merasa persampahan. Memang menginspirasi ya. Inspirasi ya. Yang Banyumas itu iya benar, setuju saya juga. Meskipun saya nggak di dinas kesehatan, saya di Perpusda. Arsip Perpusda itu juga ternyata menginspirasi banyak hal terkait dengan apa namanya. Pada saat tes Stula ternyata sana banyak yang bisa kita pelajari gitu. Dan awalnya yang kerennya yang DLH sampah itu di Banyumas itu yang mengawali juga PKP. Dari aksi perubahan ya. Jadi asalnya dari PKP ya. Dari itu advokasi ya terus ke atas ya. Tapi mengawalnya dari pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Kepala seksi sampahnya yang mengelola awalnya. Berarti kepala seksi sampahnya seksi sekali. Seksi sekali. Iya, ini kalau kita ngomongin ini sebenarnya nggak akan selesai. Tapi yang jelas dari apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu luar biasa. Tadi ada yang sedih, ada yang haru, ada yang mungkin gregetan juga tadi ya. Terus ada yang bikin stres juga gitu. Nah, tentu dari sekian berapa lama ya Bapak Ibu tuh udah pelatihan lama banget ya? Lama dari Juni ya? Dari Juni ya? Juni. Kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan. Pasti banyak istilahnya hal-hal yang menginspirasi Bapak Ibu tadi juga disampaikan. Mungkin inspirasi yang mungkin menonjol ya dalam kaitannya dengan pelatihan yang Bapak Ibu ikuti ini apa ya kira-kira? Mungkin mulai dari siapa dulu? Pak Dokter. Pak Dokter dulu nih, Pak Dokter. Apa nih inspirasi lesson learn-nya lah apa gitu ya? Lesson learn-nya apa? Kalau mungkin saya mengambil pelajaran di peningkatan kompetensi stakeholder ya. Baik internal maupun eksternal. Jadi emang ada ilmunya gitu. Jadi kita punya stakeholder dan masing-masing komunikasi ke stakeholder itu ada ilmunya. Ada seninya, ada ilmunya. Mana yang harus kita lebih komunikasi intens. Ini dengan stakeholder ini pendekatannya bagaimana? Itu emang di sini ada ilmunya. Ada ilmunya ya. Tidak kok asal
kreativitas kita di Kreativitas. situ. Tapi juga ada ilmunya seperti itu. Berarti ada kayak ada rumusnya gitu ya, Iya. Pak ya. Oke. Ada teorinya. Ada teorinya ya. tentang Jadi stakeholder. peningkatan stakeholder bahwa ya bagaimana kita bisa memobilisasi dukungan kan Iya, begitu Pak ya. Betul. Agar tim kita bisa efektif, terus stakeholdernya bisa kita pengaruhi tadi, bisa mendukung proyek kita. Oh luar biasa Pak Dokter. Kemudian siapa lagi nih selanjutnya? Pak Jazim dulu deh gitu ya. Biasanya ladies first, ini ladies terakhir. Jelas. Silakan. Oke, kalau lesson yang mungkin bisa saya ambil juga pertama memang pengelolaan stakeholder, kemudian juga pengelolaan tim efektif. Memang komunikasi dengan tim, kemudian pendekatan personal juga diperlukan karena tim kita kan juga dari berbagai macam sifat, berbagai macam kompetensi itu kan, jadi kan sifat karakter ya kan, harus pendekatan personal itu penting untuk merangkul mereka bisa mengikuti pola pikir kita, menyamakan visi misi juga. Kita harus apa yang kita inginkan gitu ya Pak ya. Mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Itu kan perlu pendekatan personal untuk mengelola tim efektif itu juga. Baik. Juga komunikasi dengan stakeholder tadi ya. Jadi kata kuncinya komunikasi, terus bagaimana kepemimpinan kepemimpinan tadi ya, mempengaruhi orang lain tadi ya Pak ya. Baik itu internal maupun eksternal. Wah luar biasa. Pokoknya inspirasinya kaitannya dengan koordinasi tim efektif dan seterusnya. Nah baik, kemudian Ibu Dokter jelas. Ya tadi sudah banyak disampaikan ya manajemen terkait dengan manajemen berkomunikasi dengan pihak lain stakeholder. Saya setuju dan itu banyak sebenarnya sudah kita implementasi sehari-hari, cuman karena ini mendapatkan ilmu yang baru, kompetensi kita menjadi lebih meningkat sehingga dalam kepemimpinan akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin yang satu tambahan dari saya mungkin adalah penggunaan teknologi Pak. Penggunaan teknologi. Kita kemarin mungkin sebelum pelatihan ini saya nggak terlalu intens dengan AI gitu ya. Nah begitu ini kan muncul AI itu apa? Intelijen ya. ChatGPT sama Gemini. Tidak hanya itu, tapi bagaimana kita membuat video, kalau kami di kesehatan kan harus banyak melakukan promosi kesehatan, edukasi kepada masyarakat. Nah ini terkait dengan hasil perubahan saya, ternyata ini sangat bisa dimanfaatkan bagaimana kita memberikan edukasi yang mudah diterima oleh kader, oleh masyarakat itu menggunakan teknologi gitu. Nah teknologi ini ternyata bisa kita gunakan, terus kemudian ternyata ini juga tidak sulit untuk memanfaatkan gitu. Nah itu sangat berkesan buat saya, menginspirasi banget. Bahwa teknologi itu memang kita jangan tabu menggunakan teknologi, justru kita harus banyak memanfaatkan yang baik gitu. Kalau ChatGPT, Gemini ya kalau saya sih nggak terlalu nggak terlalu video aja ya karena kalau dengan ChatGPT atau Gemini itu kayak mengkebiri kita, nggak bisa berkembang. Jadi hanya memenjarakan lebih banyak itu, tapi harus banyak. Ini bisa jadi kita hanya mengambil satu sih. Ini tapi harus dikembangkan lebih lagi gitu. Terus ya jadi lebih banyak menjadi dan juga di setiap tahapan gitu, misalnya dari setiap kegiatan, bagaimana kalau saya pengalaman saya, bagaimana ini edukasi pelatihan kita itu bisa diterima oleh kader itu bisa memahami apa yang saya sampaikan, kemudian caranya bagaimana. Nah itu yang perlu pemikiran ataupun muncul ide-ide. Nah seperti itu. Jadi dengan yang sudah kita pelajari tadi, yang selama diklat itu menjadi inspirasi juga. Banyak cara untuk memberikan melakukan aksi perubahan, membuat inovasi, dan inovasi itu saya pikir juga tidak berhenti sampai sini, tapi ini harusnya menjadi budaya kita. Jadi setiap ada permasalahan muncul inovasi apa seperti itu sih. Iya, betul. Jadi terima kasih. Ini kita belum tepuk tangan dari tadi belum ya. Untuk kita semua. Untuk kita semua ya. Sudah lama biasanya kalau di diklat tuh tepuk tangan ya. Iya, jadi ini sebenarnya luar biasa tadi, yang jelas inspirasi dan lesson learn dari Bapak Ibu semuanya, bicara kepemimpinan, bicara bagaimana kita berkomunikasi, kemudian tentu kita tidak boleh stagnan. Kita harus belajar hal-hal baru, termasuk salah satunya adalah teknologi informasi tadi, yang memang mau tidak mau kan kita bicara SPBE ya. Itu mau tidak mau dalam pemerintahan, dan kita sendiri mau tidak mau harus beradaptasi. Dan harapannya semoga cerita hari ini, cerita Bapak Ibu hari ini bisa kita kenang,
dan bisa menjadi lesson learn kita bersama untuk harapannya ke depan kita bisa lebih baik dan bisa kembali lagi ke Badan Diklat. Boleh ya, PKA ya. PKA ya, Pak. Jangan dong. Jangan PKP ya, Pak. Maksudnya kembalinya untuk level yang lebih tinggi ya. Jadi see you on the top ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di level yang bertiga bareng lagi. Bertiga bareng lagi boleh, satu angkatan ya. Mau satu kelompok sekalian ya. Jangan, Pak. Ya. Nanti kemana-mana lu lagi ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti kalau ketemunya di tempat yang baik ya nggak apa-apa iya, ya. Gak apa-apa. Oke, mudah-mudahan sekali lagi terima kasih atas bisa berbagi hari ini dalam cerita Diklat. Tagline-nya adalah kenangan dan inspirasi. Semoga hari ini bisa menginspirasi kita semua dan juga sobat cerdik yang menonton tayangan ini. Demikian saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Turnu. Terima kasih Pak Awi. Dadah.